warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya datangnya pagi, jumpanya pagi. Jumpa kali dengan saya Edi Junisiro di Bincang UMKM bersama Rudy Center. Ya, saya ucapkan semoga hari ini teman-teman semua, kita semua, saya pribadi dalam keadaan sehat walafiat, tetap selalu menjaga diri, menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga pola pikir, menjaga hati, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi masih dalam pandemi corona. Ingat pesan ibu, satu mencuci tangan, dua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah memakai masker. Saya hari ini kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah peternak madu kelulut, namanya Mbak Sumarni. Assalamualaikum Mbak Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin ya hari ini melepas masker seperti biasa agar suara kami bisa terdengar jelas dengan mikrofonnya. Izin ya. Kita buka dulu Mbak maskernya, takut nggak masuk suaranya. Tentu teman-teman semua tidak asing dengan yang namanya madu. Madu itu adalah satu apa ya, alamiah ya, bahan alamiah yang luar biasa manfaatnya. Ada madu manis, madu pahit, ada juga madu pelawan, madu kelulut. Ini itu semua punya manfaat yang luar biasa, khasiatnya buat tubuh kita. Tapi kali ini saya punya spesial karena hari ini adalah madu kelulut khas Bangka Tengah Karau. Namanya aja Karau ya. Saya pikir kemarin kacau, rupanya Karau ini. Tapi nanti Mas Sumari jawab nih. Mas Sumari, saya pengen Mas Sumari sapa dulu teman-teman Bincang UMKM Rudy Center. Ya, Rudy Center hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Dan salam lestari buat wisata madu kelulut serta kelompok madu yang kami cintai. Ini juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua dari Bank Kapos telah mengundang kami ke acara Bincang UMKM nih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Iya Mbak Sumarni. Iya. Oke, Mbak Sumarni, seperti biasa saya selalu dengan tamu-tamu saya selalu tidak mengawalinya dengan langsung ke produknya ya. Tapi saya lebih tertarik dengan sebenarnya muter ke belakang, flashback ke belakang sebenarnya sampai pada detik ini. Saya pengen Mbak Sumarni mengawali, sebenarnya Mbak Sumarni aslinya mana? Aslinya dari Desa Lubuk Lingkuk. Desa Lubuk Lingkuk. Iya, Lubuk Besar. Kecamatan Lubuk Besar, ya. Bangka Tengah. Bangka Tengah. Oh, Lubuk Lingkuk. Nama desanya bener Lubuk Lingkuk. Iya, Lubuk Lingkuk. Tadinya kan masih satu sama tapi sekarang udah pisah jadi Desa Lubuk Lingkuk. Dari Lubuk Lingkuk ya. Dulu ada ceritanya dari kata almarhum bapak saya dulu. Lingkuk itu karena airnya berliku-liku ke jalan desa. Air apa tuh? Air sungai? Air sungainya iya, berliku-liku. Oh, berliku-liku makanya disebut lingkuk itu ya. Oh, keren juga ya. Tuh kan teman-teman pada nggak tahu kan, ternyata di sana itu ada Desa Lubuk Lingkuk yang konon ceritanya Lingkuk itu sendiri adalah aliran sungai yang berliku-liku. Jadi mungkin membelah-belah desa atau aliran waktu itu kan buat lingkuk itu sendiri. Mbak sebenarnya anak nomor berapa sih? Anak nomor 5. Dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Perempuan satu-satunya? Ada 4 perempuan, 3 laki-laki. Oh, aman, berarti aman. Dan teman-teman semua saya kasih tahu ya, sebenarnya Mbak Sumarni ini masih terkategori pengantin baru. Kalau pembandingnya adalah saya sebenarnya, gitu maksud saya. Jadi Mbak Sumarni memang SD, SMP, SMA itu di Bangka Tengah semua? Iya. Di Koba semua? Gini, SD saya 6 tahun itu di SD 293 Lubuk Lingkuk, Lubuk Besar ya. Terus Sanawiyah, SMP-nya Sanawiyah, Al-Islam Pemuja, Bangka. Terus aliyahnya di Sungai Liat. Oh, Man Sungai Liat. Man Sungai Liat. Oh. Bangka. Kok loncat-loncat gitu? Loncat, karena saya kan istilahnya nggak mau terfokus dengan kehidupan kayak katakanlah untuk burung aja. Saya pengen
lihat dunia luar kayak gitu kan, lihat adat istiadat di luar kayak gimana kan, untuk perkembangan pergaulan saya. Karena di sini saya menyadari juga, karena aslinya saya itu malu Pak, malu Bang, Malu, 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 malu. intinya malu keluar dengan misal tujuan nggak jelas, apa orang nggak lihat saya kayak gitu, karena saya paling jelek di keluarga intinya. Maksudnya? Fisik, secara fisiknya saya lebih bawah dibanding saudara-saudara saya lain kayak gitu. Ini loh, Ah, dia ini low profile rupanya, Iya. dia low profile. Jadi istilahnya di sini saya bertekad tuh, kalau misalkan saya nggak keluar, saya nggak dikenal orang kayak gitu. Oh, memang dari sejak SMP, SMA itu memang sudah keinginan untuk seperti itu. Bahkan kuliah pun saya ngotot pengen di luar, di Jakarta. Oh, Mbak Semar nih yang pengen untuk sendiri. Ngotot, tapi alhamdulillah orang tua ngerti. Banyak kan orang kampung itu nanti juga bakal pulang-pulangnya anak perempuan tuh bakal di rumah ngurusin keluarga kayak gitu. Tapi orang tua saya tidak kayak gitu. Jadi dia tergantung anaknya. Anaknya mau sampai kemana kuliah kayak gitu, yang penting dia support aja. Selagi ada dukung. Tapi waktu itu emang orang tua nggak ini, apalagi kalau sudah bicara soal pendidikan sampai ke jenjang kuliah ya, kan Mbak Semar ini kuliah di Jakarta di Universitas mana? Islam Negeri. Jakarta. Islam Negeri ya. Nah, dia Sari di Fidel. mencari untuk perempuan, saya rasa kan mungkin bapak sama ibu pernah Ketakutan. pernah nggak dulu waktu awal-awal, lu mau keluar? Ya nggak nyangka aja intinya. Kalau saya sih gini, saya kalau orang tua percaya cukup Allah yang menjaga saya di sana kayak gitu. Intinya saya tawakal tu Allah aja, niatnya yang penting nggak bikin orang tua malu lah intinya. Saya insya Allah bakal sukses. Jadi orang istilahnya sukses dari hari ke hari kayak gitu, karena moto saya kan dari hari ke hari itu pengen Selalu pengen lebih baik. Lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari kayak gitu. Tapi ketika ngomong itu ibu sama bapak nggak larang? Atau ada wejangan dari ibu? Alhamdulillah sempat enggak setuju awalnya. Ibu atau bapak? Yang nggak setuju? Ibu. Kalau bapak sih oke-oke saja. Oke-oke saja. Kalau ibu lebih ini aja sih, dia ngerasa ini ngembung kayak gitu, istilahnya. Jadi anak-anaknya itu ya khawatir. Apalagi perempuan kan? Ya, apalagi perempuan. Tapi saya saya nggak meyakinkan ibu, tapi almarhum Ayu saya yang meyakinkan, karena saya lebih dekat sama almarhum yang kakak pas saya. Di atas. Yang kedua dari atas. Tua, iya. Nomor 2 di atas. Jadi nomor 2 dari tua itu alhamdulillah Ayu saya juga mandiri kayak saya Pak. Bang, intinya dia punya usaha sendiri, bisnis timah dulu. Dia nabung, istilahnya itu tabungannya itu buat saya kuliah kayak gitu. Ini buat kamu awal. Intinya orang tua itu nggak ada uang untuk kuliah. Kalau di luar, kalau di sini oke kayak gitu kan. Ibu tuh, terutama ibu kan mending di sini aja biar kita bisa lihat, kita jenguk. Tapi kalau di luar, walau alam bisawab lah. Kalau nggak misalkan takutnya nggak ada uang kayak gitu, nggak bisa ke sana kayak gitu kan dijenguknya. Tapi kan aku yakinin aja, intinya kan sekarang ada alat komunikasi, kita bisa komunikasi nanti. Intinya kalau misalkan saya ada ini, intinya saya harus lebih baik lagi, kehidupan saya harus lebih baik lagi, orang tua saya lebih dikenal orang lagi. Intinya saya pengen berbakti pada orang tua kayak gitu, nekat lah modal. Tapi berarti dekat benar sama Ayu yang paling? Iya, saya dekat. Apa pasti cerita ke Ayu itu kayaknya. Saya kalau ngobrol sama orang, kalau nanya masalah Ayu itu suka haru aja. Karena apa? Ya, karena dekat sekali. Saya dekat sekali. Karena dekat benar sama.
almarhum itu kan intinya dia support banget adik-adiknya. Sampai-sampai dia dia telat nikah aja. Kalau misalkan di kampung kan usia 30 itu udah tua banget kalau di usia nikah ya kan. Dia saking nikah lamanya karena mikirin adik-adiknya. Demi adiknya intinya kayak gitu. Sampai-sampai makanya saya kenal Madu ini juga dari kakak ipar, lakinya, suami dari kakak ya. Suaminya dari Ayo tadi, Ayo kali di sini ya. Ayo Usnaini namanya kan. Siapa? Usnaini. Uut panggilannya. Jadi almarhum itu emang support dari awal kan. Sampai alhamdulillah saya selesai, tapi saya nggak bisa ditemenin dia waktu wisuda karena posisinya kan udah meninggal. Dia udah meninggal. Iya, karena sakit lupus. SLE. Lupus. Kita turut berduka cita. Tuh, beliau 2018 ya, berarti 2 tahun yang lalu beliau. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempat terbaik ya. Karena saya yakin di relung hati terdalamnya Mbak Sumarni, nama almarhum itu melekat jauh. Kenangannya luar biasa. Susah ya, sampai sekarang masih. Ada nggak pesan yang beliau sering utarakan dan masih Mbak Marni ingat? Ada masanya? Intinya nama saya kan ini, kalau Sumarni itu nama apa sekolah kayak gitu kan. Kalau nama saya di panggilan di keluarga, nama sayangnya itu Mok. Iya, kamu bakal terkenal dengan nama Mok Marni nanti. Makanya apa Mok semua. Teman-teman juga Mok manggilnya. Karena kan panggilnya kalau Mok itu kita dulu ada cucu Ayu yang pertama itu. Jadi dia panggilannya kayak sejenis bibi itu Mok, bahasa Belitung. Kebetulan ibu tuh kan dari Belitung. Bapak tuh Bangka Selatan, Tebuali. Jadi emang murni cakap Belitung tuh masih lekat gitu kan. Jadi ada Anjang, Mok kayak gitu kan, Pak Hitam, Pak Ute kalau yang saya tahu kayak itu. Jadi ada Busu yang paling bungsu kan kayak itu. Mok. Iya, dan cita-citanya juga pengen ngedampingin ku wisuda tapi nggak kesampaian kan karena sakitnya tadi kan cuci darahnya aja seminggu 2 kali kayak gitu kan, sakitnya udah komplikasi. Berarti almarhum adalah satu dari sekian banyak motivator terbesar. Intinya saya bisa sampai sekarang itu berkat dukungan dari beliau. Dia tahu karakter adiknya kayak gimana, model adiknya kayak gimana. Adik saya kan ada satu lagi cewek. Dia itu cuman tamat SMA, nggak diizinin kuliah karena apa? Karena istilah keterbatasan ini juga kan biaya. Dia biar satu-satu dulu kayak gitu kuliah. Tapi alhamdulillah di situ kan dia almarhum dulu kan biarpun dia tamat SMA, adiknya pengen ada yang kuliah lah satu kayak gitu. Di rumah berarti cuma Marni sendiri yang kuliah? Iya, alhamdulillah. Dari 7 ya? Dari 7 bersaudara. Tapi alhamdulillah anak-anak di keluarga bapak tuh semuanya tamat SMA. SMA ya? Iya. Berarti luar biasa nggak? Ada sekolah kakaknya. Itu satu. Siapa tadi? Husnaini ya? Husnaini itu kakak beliau itu benar-benar mengorbankan dirinya, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan keinginannya demi melihat adik-adiknya tersenyum, demi melihat adik-adiknya bahagia. Itu apa ya? Ya penyemangat yang mungkin saya pikir itu harus Marni bayar dengan kesuksesan. Harus Pak. Ya, harus kan? Bang. Kalau enggak nanti dia sedih juga. Tapi sekarang saya yakin dia senang melihat Sumarni dengan perlahan-lahan Sumarni sudah mulai jauh lebih baik. Tapi saya pengen Sumarni beritahu saya, mungkin dalam setiap komunikasi Sumarni dengan almarhum ada mungkin satu pesan atau wejangan penting yang Sumarni jadikan pegangan, ini akan kubawa terus nih. Semangat untuk jadi motivasi. Kok apa? Mungkin ada kalimat atau ada perkataan beliau yang Sumarni masih
Ya tadi kalau bahasa Inggrisnya itu nobody is perfect, but we can try to be perfect. Jadi kita manusia ini tidak ada yang sempurna, tapi kita mencoba untuk menjadi yang sempurna katanya. Kayak gitu kan, kamu nggak dilihat orang dari wajah atau fisiknya, kamu dilihat dari kebaikannya kayak gitu. Tuh, itu menarik loh. Itu Dan saya setuju, nobody's perfect, but we can try to be perfect, ya. Sama. Memang semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencoba untuk menjadi yang sempurna. sempurna. Itu dia dulu berarti, Sumarni dulu kan seperti itu ya kan, artinya minder mungkin ya, Kayak gitu. minder, sembunyi-sembunyi kan. Tapi sekarang mungkin dia show off, buktinya dia ada di sini. Semua karena Rudy Center. Iya, Rudy Center. Jadi tadinya yang minder, sembunyi-sembunyi, kalem-kalem, udah deh. Ya kan? Segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang berdampak baik, alangkah baiknya itu dibagikan. Tapi semua yang negatif memang kita sembunyikan. Bahkan kita perbaiki biar jadi lebih baik lagi. Ya kan begitu. Semoga dengan kehadirannya Mbak Sumarni di sini bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi, inspirasi buat teman-teman bincang UMKM semua. Ya kan? Jadi kan nanti berarti kuliah tamat tahun berapa nih? Tahun 2011. 2011. Tamat kuliah 2011. Kemudian aktivitas setelah itu? Aktivitas setelah itu kemana-mana kan. Keliling. Sempat kerja di Jakarta kan, makanya ketemu sekarang jadi suami kan di Jakarta. Ini udah masuk. Ini udah masuk sesi penting. Sesi penting dalam hidup ini. 2011. Iya 2011. Sudah sempat berkeliling mencari pekerjaan, mencari pengalaman di Jakarta itu atau? Iya, jadi di Jakarta juga saya udah istilahnya 3 job udah pernah. Istilahnya 3 job itu tiga kerjaan saya jalanin. Pertama di volunteer Laksis kan, jadi relawan Laksis. Kita kan ada waktu kemana, senang saya kalau misalnya sampai ke Subang, sampai ke Tasikmalaya pernah kayak gitu, lihat pesantren dengan lihat potensi di pesantren tuh kita dulu ngembungin program kita itu dari Laksis Peduli untuk budidaya lele itu, lele jumbo itu. Dari dulu saya berkecimpung untuk budidaya apa, pengen saya pelajari benar-benar kan, senang saya kalau misalkan tentang budidaya. Habis dari itu 3 tadi ya, telemarketing, telkom, kalau ada waktu terus sama teller itu koperasi, MC Basinis kayak itu. Koperasi. Berapa lama itu? Pekerjaan itu? Setahun lah. 1 tahun. Tapi sama bapak dulu kan, mending kamu cari kerja aja di Bangka, pulang aja dulu ke Bangka karena dari 2011 itu disuruh pulang. 2012 saya pulang. 2012. Saya tetap di Bangka itu. Mending katanya cobalah gali potensi di Bangka. Almarhum bapak itu 2015 meninggal kan. 2012 tuh dia udah firasat mungkin ya apa gimana, dia juga ini mending kamu di Bangka aja, katanya cari kerja di Bangka, coba cari potensi di Bangka, ngembangin Bangka. Ilmu kamu itu dipakai sama orang Bangka kayak gitu, intinya bisa memberi manfaat bagi orang Bangka kayak gitu, digituin. Udah los kontak nih sama suami, los kontak abis itu 2018. Emang dulu udah tuker-tukeran sama suami? Dulu pernah, jadi kosan saya kan depanan kosannya dia itu intinya ibunya kan tukang jahit kayak gitu kan, ada jahitan kalau apa ke situ. Jadi baik ke situ ke toko ke tempat ibunya suami. Terus habis itu kalau misal pas mau pulang tuh ya terakhir jahitin mau kena tuh buat ibu di sini, buat oleh-oleh dari sana kan. Jahit di sana? Iya, jahit di sana. Terus habis itu istilahnya tuh ngobrol lah, biasa kan saya kan suka berkenalan sama orang tuh.
Jadi saya punya ibu tuh punya anak 4 katanya kan. Oh, ibu Awalnya kayak ibu, gitu, ibu mertua ibu curhat. mertua curhat. 4 cowok semua anaknya kan. Satu baru pulang istilahnya dari pesantren tadi. Terus yang satu yang paling bungsu itu awalnya kan nggak saling kenal gitu kan, cuman say hello aja saling, Cuman tahu aja oh ini tahu orangnya aja, gitu kan. makanya pas invite lagi 2018 invite IG kan, Instagram itu dia langsung ngomong siapa nih kataku kan kayak gitu kan. Ini siapa, kalau misalkan kenal nggak sama ini nggak kenal, pas dikasih tahu ibunya tadi baru kenal, aku kenal sama ibunya soalnya kan. Oh, Terus dia nanya udah kesian nikah juga belum? berarti ya Iya, abangnya dulu ya. kenal sama ibunya. Tapi sempat aku ajak sih dulu dia dia kan masih sungkan, masih malu-malu, baru pulang dari pesantren, lihat cewek juga nuduh kayak gitu kan. Jadi sempat Itu jarang loh. Iya. Yang begitu. Iya, makanya kok nundukin pandangan. Cowok yang menundukkan pandangan di depan perempuan itu, yang memang bukan muhrimnya itu jarang sekali. Jarang. Iya benar. Itu mirip saya loh sebenarnya dia tuh. Aduh maaf ya mami di rumah. Pernah diajak jalan, terus dia nggak mau. Oh abang nggak mau? Nggak mau. Alasannya ini ada kerjaan apa gitu kayak gitu kan, dia nggak mau. Ya udahlah, payah nih orang kayak begini kayak gitu kan. Sampai tuh ngomong dia, bang dia ngomong sendiri bang ini bang. Payah dia. teman-teman Kacau nih. pasangan gitu kan, itu kan pasangan. Yeah. Nah berarti aku bertiga, maksudnya biar pasangan sama dia juga kan, biar barengan naik angkot bareng. Karena daerah di situ kan ada yang Cilduk Indah tuh yang ada mainan bebek-bebek apa segala macam, dia yang tahu kan, kenal jalan apa segala. Akhirnya kita jalan tuh sama teman. Jadi saling ini aja nanya aja jalan ke sini kemana kayak gitu. Kalau ada dia kan mungkin dia tahu kayak ya, lebih enak ngarahinnya kan. Rupanya dia nggak mau. Terus habis itu 2018 chat lah, DM Instagram kan. Yang ketemu siapa nih? Yang DM duluan siapa? Abang duluan, maksudnya suami duluan. Terus dia nanya misalkan ini Sumarni ya? Iya gitu? Kayak gitulah. Akhirnya endingnya dia nanya udah nikah belum, kayak gitu aja. Obrolannya kemudian berujung langsung pada situ ya, udah nikah belum? Terus mana jawab belum. Iya. Kenapa kamu ngajak saya nikah? Enggak gitu ya. Intinya kalau kamu serius, kamu datang ke Bangka, kamu ngomong sama orang tua kayak gitu aja. Oke katanya. Dia belum pernah sama sekali ke Bangka. Terus dia sendiri kayak gitu kan, emang nekat gitu sendiri, dia temenin orang tua. Mungkin inilah jodohku dalam hati itu kan. Dan memang waktu itu Mbak Marni juga tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Kalau dekat sih banyak. Kalau menjalin hubungan, karena saya tidak yakin loh dengan Mbak Sumarni ini, karena saya pikir dia sama juga ya, dia masang jaring lah gitu. Banyak sih ya, karena kan cuman yang bikin konflik dia kan memang beda ya. Kita kan tidak tahu, jodoh semua sudah ada, tapi kita tidak tahu siapa namanya, kapan waktunya, kita tidak pernah tahu. Di situ tadi akhirnya dia datang nih. Abang datang tuh pas abangku nikah. Jadi sekalian undangan. Nyangka nggak sebenarnya dia datang? Dia serius, ibarat waktu itu dia ngasih tahu, ini serius nih, aku bakalan datang ya. Dulu rambutnya gondrong, jadi agak kurang serak aja. Kurang serak, bang jujur bang. Kurang serak aja. Bener ya, ini jujur ya teman-teman. Jadi teman-teman bincang UMKM, ternyata kenapa saya selalu mengawali cerita-cerita semua tamu-tamu saya tentang produknya. Saya tidak mau bercerita tentang produk terlebih dahulu. Saya lebih tertarik kepada cerita-cerita individunya dulu, personalnya dia dulu. Ternyata banyak hal yang dia tidak banyak tahu. Ternyata dia juga dulu nggak serak sama suaminya. Karena suaminya gondrong dulu ya, mungkin pemalu ya, wajar lah. Saya juga dulu sama istri saya juga mikir juga sama saya. Cuman karena kegigihannya dia mungkin ya, keseriusannya dia sampai nekat naik pesawat sendiri. Dan belum pernah loh dia kesini. Tutorial nonton YouTube untuk naik
sampai ke pesawat tuh dia kan takut gitu kan, belum pernah sama sekali Begitu? keluar Sampai kota. segitunya. Lihat tutorial lihat aku, intinya aku nggak ngasih tahu apa-apa, biar suruh dia belajar kayak gitu. Kita jemputnya di bandara aja. Perjuangannya loh. Iya, dari situ Bu langsung saknya pas awal apa. Padahal boleh saya tadinya tebak. ragu. Enggak, padahal boleh saya tebak. Sebelum abang itu benar-benar menunjukkan wujudnya di depan Sumarni, sebenarnya Sumarni juga sedang lagi serak sama seseorang waktu itu. Cuma memang dia masih menahan. Setahun nih. Enggak, itu benar. Itu nggak bisa bohong. Benar sih. Itu benar itu. Saya nggak bisa bohong itu karena itu. Tapi cuman memang itu tadi saya bilang. Artinya jodoh itu kan kita tidak pernah tahu ya. Artinya sampai di mana. Akhirnya klik hatinya itu kepada si Abah. Saya tahu itu. Dan alhamdulillah. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah kapan sih benar-benarnya Sumarni akhirnya wah ini nih sebenarnya jodoh. Yang benar-benar Sumarni klik bener di hati. Ini jodohku udah. Ya pas dia ngomong ini mau serius dan ngumpulin uang untuk ke arah situ kayak gitu kan. Intinya nggak banyak cowok-cowok di luar tuh istilahnya ngomong ke arah hal serius kayak gitu. Adanya juga yuk kita main kemana, nanti kita ngumpul duit, kita holiday kemana kayak gitu. Intinya kan gitu. Itu harus saya kasih tahu. Jadi kalau perempuan-perempuan di luar sana jangan terlalu mudah diajak sama cowok-cowok ya. Karena cowok serius itu biasanya nggak mau ngajak cewek-ceweknya jalan-jalan nggak jelas. Ya, sayang kalian itu perempuan. Buat adik-adik saya, ya teman-teman semua para perempuan-perempuan, jangan mudah. Yuk pergi ke sana. Apalagi perginya ketemuannya di luar. Ketemuan di luar. Udah gak beres tuh cowok tuh. Bener, ya. Ingat ya, catat ya. Tuh. Jadi udah itu ketemu berapa lama dari pertemuan itu kemudian naik ke pelaminan. Jadi 2018 itu dia sendiri datang pas abang nikah, habis itu pulang kan, habis itu pas itu udah ngomong ya sama bapak sama ibu ya. Sama ibu, almarhum bapak kan udah meninggal. Itu udah ngomong sama ibu ya. Ibu, terus intinya dia bakal datang lagi bawa orang tua. Nanti pas di bulan ultah saya Agustus 2018 itu kan. Dia langsung lamaran. Datang sama ibunya, sama orang tuanya. Tapi ini sebatas istilahnya tuh pertemuan keluarga ya. Lamaran pasang cincin kayak gitu. Terus abis itu kita atur jadwal untuk ini kan resepsi. Dia kan kalau ada Jawa nih harus diperhitungkan tanggal segala macam ya. Beda sama orang Bangka. Waktunya. Kalau orang Bangka kan mana aja kan. Tapi waktu itu kan terkendala juga di keluarga kita sempat berduka juga. Almarhum kakakku yang pertama, Ayo yang pertama itu pas melahirkan anak keempat itu meninggal 2019 Januari. Dan sekarang kisah asuh anaknya itu jadi anak kita kayak gitu. Dan Januari kita nikah Maret 2019. Mundur berarti ya? Iya. Jadi mau di cancel sampai setelah kalau di sini kan ada tahlilan sampai 100 hari. 100 hari. Tapi nggak bisa cancel karena udah berkasnya udah ini semua udah kan. Siap semua ya. Siap masuk semua ya. kan? Undangan udah dicetak segala macam. Sampai itu pas waktu banyak hikmahnya sih pas nikah juga ada 3 pasang tuh. Maksudnya? Iya 3 pasang di KUA tuh. Termasuk Sumarni dan abang. Kita pertama padahal kan, tapi banyak yang adik-adik dari kita tuh nikah juga pas waktu itu. Apa-apa lah ramai, kabar bahagia sih. Akhirnya sampai sekarang ya. Menikah dan sampai sekarang sudah punya anak? Kemarin sempat gugur. Sempat ya? Iya, tapi anakku satu lah langsung aku akuin jadi anakku ya. Anak kakak tadi. Alhamdulillah. Karena ya mungkin Sumarni sama abang kan 2019 ke 2020 ya. Mungkin nanti masih panjang perjalanan untuk itu. Jadi sabar-sabarlah.
karena saya juga bersabar sama mami di rumah sejauh. Oh, Ya, belum gitu. juga ya. Jadi nggak apa-apa, saya percaya itu karena Allah punya rahasia, ya. Karena rahasia di balik rahasia tentu Dia yang punya kuncinya, bukan kita. Kita cuma bisa berdoa dan berusaha, yang menentukan bukan kita, ya kan? Iya. Itu harus kita yakini dan kita percaya itu. Insya Allah semua baik. Itu selain pandang tentang Mbak Sumarni dan suaminya, namanya kalau nggak salah Dimas ya. Darmis Oh, Rahmat Darmis. Priyadi. Darmis Rahmat Priyadi. Iya. Wow, namanya Darmis Rahmat Priyadi. Itu ada singkatannya Darmis tuh, kata ibunya. ada? Zuhur, iya. Darmis Rahmat Darmis Darmis? itu semuanya anak ibu tuh Darmis semua awalnya. Oh, depannya. Iya, dari singkatan dari soal 5 waktu. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, Darmis, maghrib, asar, isya, maghrib. subuh. Darmis, Isa, Subuh terakhir. Iya. Subhanallah. 5. Jadi Serius ini? beneran. Oh. Swear. Wah, Jangan ya kayak gini, takut juga lagi kampanye. Enggak, swear kayak gitu aja lah. iya, keren loh. Berarti Darmis, D-nya tuh zuhur ya. Zuhur, A-nya asar, R-nya itu M ya. D-A-R. Iya, asarnya itu M. kan R Yo, ujungnya. asar ya. M-nya maghrib, I-nya Isa. I-nya Isa, S-nya subuh. Bisa jadi rekomendasi ya buat para orang tua di sana. Bagi yang memang punya anak, nanti yang punya anak mungkin bisa memberikan nama-nama yang juga berhubungan dengan keagamaan. Jadi apalagi ini soal sholat, jadi kita bisa mengingatkan waktu untuk sholat. Darmis, oh maghrib rupanya, maghrib kan? Hai Darmis, Laisa gitu kan? Kan ada yang ingetin kan? Jadi lumayan loh tuh, lumayan bisa mengingatkan semua itu. Nah kemudian setelah berarti jauh sebelum ini untuk madu kelulut. Ini madu kelulut ya teman-teman Iya, semua ya. madu. Ini saya kasih tahu nih. Ini adalah madu kelulut khas Bangka Tengah Karau. Nah ini, saya bingung juga Karau ini. Kalau saya mengartikan Karau ini sebenarnya kacau balau. Karau ya. Jangan, Tapi Bang. Karau pasti Mbak Sumarni punya artis tersendiri ya untuk ini ya. Karau ini sendiri. Nah, kapan ini mulai? Mulainya itu 2014. 2014 dimulai madu kelulutnya. Itu sendiri atau Mbak Marni ikut kelompok atau? Ini kalau dari kelompoknya 2014. Kalau saya baru gabung kelompok 2017. Kebetulan yang ini yang penemu, maksudnya penemu awalnya, perintis awalnya itu kakak ipar yang almarhum Ayu saya yang Oh suami tadi ya? Iya. Suami almarhum ya? Suami almarhum Almarhum tadi ya. ngajak yuk. Masih ikatannya kan masih sampai sekarang sih. Iya masih silaturahmi masih. Jadi diajaklah untuk ada pulau nih kayak Ada pulau? ini Pulau Madu Kelulut ya kan. Jadi awalnya tuh ada ekowisata di Pulau Madu nih Di Desa Lubuk Lingku ini ya? Ya sempat diresmikan sama Pak Gubernur tuh. Tahun kapan? Tahun 2017. 2017. Terus karena di pulau ini perkembangannya kan pas setahunan apa setengah tahun itu diganggu sama binatang kera tuh. Oh kera bakau. Oh. Itulah model. Jadi rusak. Jadi dipindahin ke ini ke kebun. Madu-madunya tadi ya, budidayanya sama tadi. di belakang rumah kayak gitu kan. Dipindahin sarangnya tadi. Tapi lama nggak sebenarnya sih kalau untuk madu kelulut ini sendiri biar dia bisa dipanen? Enggak lama. Berapa Jadi lama? dia kan awalnya kan di batang, satu batang tuh dibikin topping. Habis dibikin topping tuh terus dikasih kembang-kembang di samping-samping biar dia kan bisa makan ini serbuk sarinya, biar ini kan bisa produksi. Kalau panennya itu 2 minggu sekali setelah dipasang topping. 2 minggu sekali? Iya. Oh. Dari kelompok. Ini bukannya ada tempatnya yang dibuat? Ya itu topping. Oh yang kayak emang dia bisa dibuka kan? Iya, bisa dibuka. Oh. Bisa sedot. Disedot langsung. Dulu pas ada pulau ini kita sempat ini sensasi sedot madu.
Jadi pengunjung bisa langsung ya? Daya tariknya pengunjung bisa sedot madu di sarang madu kayak gitu kan. Terus kita iniin, nggak ada uang masuk di situ kan, cuman perahu kan 3.000. Terus kalau nyedot madu itu 3 galon yang untuk tempat madu di dalam topping tadi itu 10.000. Banyak pengunjungnya kan, tapi karena ada hal tadi kendala karena ada kera tadi kan, karena banyak kera di bakau. Jadi kera yang merusak ini itu. Emang kurang ajar ya emang kera bakau ini. Tapi nggak boleh dibunuh katanya kalau kera kan. Iya, harus, makanya kera di sana tuh berarti dia ngerti juga, dia nggak makan pisang ternyata, minumannya madu. Wah, kera nih memang juga nih. Duh, tapi mau gimana, masa mau marahin kera? Kan saya bingung juga nih, marahin kera gimana? Dia juga habitatnya di sana kan, senangnya juga di sana kan. Tapi ini berapa orang nih kelompoknya nih? Ada 31 orang. Oh banyak berarti. Dan kemarin masuk dalam 31 orang itu. Dan kita itu untuk gender perempuannya ada juga 7 orang. Tapi berarti nama produk madu kelulut karau ini adalah nama produk kelompok ini ya? Kelompok itu KTH, kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan. Nah ini kalau karau ini? Kalau karau itu karena diambil dari hutan ini pulau ini kan. Namanya Pulau Rangau. Buat jalan ke laut tuh, laut lepas. Di sini bagus wisatanya sebenarnya, ada persatuan antara sungai sama ini laut. Tuh. Bagus pemandangannya kan, ada ininya, penghijauannya kayak gitu kan. Tapi ya tadi di lepas itu kan kami juga kan berusaha buat bikin lagi kan, dan dibantu sama dinas-dinas terkait kayak dinas kehutanan, dinas pangan, dinas pariwisata kayak gitu kan, buat bagaimana caranya bisa kita nanganin kera itu dengan dibikin kawat dulu, direnovasi lah intinya pulau. Iya. Sampai akhirnya lebih layak ya, lebih layak untuk dikunjungi. Jadi teman-teman semua, nama kelompoknya adalah kelompok tani karomah ya. Karomah. Kelompok tani karomah. Kemudian ini ada produknya namanya karau. Akhirnya terjawab ya, apa itu karau? Karau itu kelulut asli Rangau. Rangau itu kayak wilayahnya, kayak kawasan yang memang dipenuhi bakau dan sekitarnya, menghubungkan aksesnya langsung ke air payau dan air laut itu ya. Tuh kan benar karau. Tadi saya salah. Saya terkaan saya karau ini saya salah tulis. Mungkin ini kurau atau kacau. Rupanya bukan. Ada aja memang. Asli ya karau ya. Madu kelulut khas Bangka Tengah, karau. Jangan salah lagi ya, karau itu artinya kepanjangannya kelulut asli Rangau. Nih. Ada yang kecil ya? Ada, buat untuk ekonomisnya kan kecil. Betul ya. Dan promosi juga sekaliannya. Jadi kalau ada yang untuk 250 mili yang kurun besar ini ya, kita hargai 100.000. Kalau reseller 90.000. Ini 100.000. Iya. Terus kalau yang 100.000 ya, 250 mili asli ya? Asli. Enggak dicampur-campur. Enggak. Kita udah ini bersertifikat halal. Karena saya ini termasuk orang yang penyuka madu, tapi saya juga termasuk orang yang paling sering dibohongi. Itu. Karena apa? Karena banyak yang nyampur. Dan saya tidak bisa membuktikan secara kasat mata mana yang asli, mana yang palsu. Jadi saya mudah ditipu. Kata orang ini asli. Harganya wajar agak mahal. Saya beli. Saya coba sampai di rumah, ada keluarga yang paham dan yang ngerti, wah ini palsu. Terbohongi lagi saya. Mudah sebenarnya. Kita ada tipsnya berarti? Ada tipsnya. Kalau asli sama palsunya. Coba gimana nih? Ada 3. Jadi kalau satu, kalau dalam kulkas itu dia nggak beku kan? Itu bisa. Air, iya. Di dalam kulkas yang ditaruh di freezernya ya? Freezernya. Dia nggak beku ya kan? Terus walaupun ini saya tumpahkan di piring, saya tumpahkan di piring atau di sendok, saya masukkan ke freezer, kita lihat beku atau tidak. Iya. Kalau ini kan di botol, ini saya keluarkan, saya tumpahkan di piring atau di sendok, saya masukkan ke freezer, kita lihat beku atau tidak. Berarti kalau dia tidak beku, itu madu asli. Asli. Kalau dia beku, madu palsu campur. ada campurannya. Satu, dapat jurus nih, satu nih kita.
tipsnya. Terus yang kedua Yang itu kedua. kalau ditaruh di kertas kayak gini ya. Kertas ya. Di kertas atau buku. tisu? Iya, tisu. Di tisu. Di Nggak di bisa kertas, kita coba ya? kertas. Nggak ada yang bisa dicoba nanti, ya? Nanti dicoba itu masih disegel ya kan. Dia nggak tumpah, dia nggak Nggak. nyerap gitu. Di kertas Nggak apa di tumpah. tisu? Di kertas. Jadi 2, teteskan madunya ke kertas atau tisu, dia nggak tembus, ya kan? Iya. 2, yang ketiga, Terus dia gas ya. gas. Gas kalau dibuka terus kayak gitu. Ada bunyi gitu ya? Dia gas madu nih. Makanya jangan kalau pas ini kan Jangan panas, digoncang? jangan digoncang. Dia pasti meletus tuh lah. Madu asli. Dapat ya, 3 ya. Dapat dari tips dari Mbak Sumarni. 3. Ya, yang pertama, 1, coba tes di freezer. Masukkan dia ke dalam freezer. Kalau dia tidak beku, berarti dia asli. Kalau dia beku, itu abal-abal. Itu 1. Kedua, teteskan dia ke kertas atau tisu. Maka kalau dia tidak tembus, berarti itu asli. Tapi kalau dia tembus, itu palsu. Dan yang ketiga, dengar. Dia ada gasnya. Tahu kan kita kalau misalnya buka botol minuman atau apa pasti ada gasnya. Nah, sama seperti ini juga. Psst, ada bunyi gitu. Psst, gitu kan. Selalu ada seperti itu. Dan jangan digoncang. Kalau digoncang di dus gitu dia. Ledak dus. Dapat 3. Dapat informasi. Nih, 100 berapa kan? 100.000. Hah? Iya 100.000 nih. Serius? Iya. Wah, 100.000 nih. Wah, ini lumayan nih 100.000 nih madu kelulut, coy. Madu kelulut ini memang mehong, jangan main-main. Karena madu kelulut ini jumlahnya sedikit ya, bener nggak? Dalam satu itu tuh belum tentu dapat segini. Untuk dapat segini berapa sarang dah? Tergantung musim sih. Kalau panas dia agak banyak madunya. Musim panas justru lebih banyak. Banyak madunya. Terus kalau musim hujan dia kan posisinya nggak ini produksi, mungkin nggak keluar madunya tuh di dalam sarangnya tadi. Jadi mungkin dikit dia. Jadi kalau misalkan dihitungin per sarang bisa jadi 2 botol kalau pas panen raya kayak gitu. Misalkan panas, cuaca panas kayak gitu. Bisa 2 botol, bisa 500 ml kayak gitu. Tapi kalau misalkan musim panen dikit paling sebotol itu yang kecil 80 ml. Ini 80 ml. berapa? 35.000. Ada yang kemasan kantong 35.000 bisa dibawa kemana sekali minum habis. 35.000. Dan untuk pemesanan madu kelulut khas Bangka Karau ini kelulut asli Karau bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Kita sudah sediakan nomornya ada di bawah sini ya. Itu bisa nomor WA, bisa telepon langsung ya Mbak Sumarni ya. Atau juga ada media sosial Mbak Sumarni? Ada madu kelulut Karau di Facebook atau di Instagram? Facebook. Di Facebooknya apa? Madu kelulut Karau. Madu kelulut Karau. Jadi teman-teman semua yang tertarik, berminat dan berkeinginan langsung bisa inbox ke, tapi add dulu ya di Facebooknya Madu Kelulut Karau. Tinggal diketik Madu Kelulut Karau. Silakan di add, nanti di confirm sama Mbak Sumarni. Jadi mau tanya-tanya langsung atau apa boleh, atau nomor telepon di bawah sini bisa langsung telepon hari ini, sekarang juga. Tapi jangan telepon sekarang karena beliau masih sama saya. Nanti setelah ini baru kalian telepon ya, baru telepon gitu kan, baru bisa nanya-nanya sama beliau. Dan khasiatnya ini apa sih Mbak? Banyak. Nah ini kan harus dikasih tahu dong. Siapa tahu banyak yang di luar sana orang cuma tahunya kan madu baik untuk kesehatan, tapi detailnya kesehatan untuk kesehatan seperti apa, kemudian ada mencegah penyakit apa, kan mungkin lebih enak detailnya apa Mbak? Mungkin sebelum itu kita promosiin lagi untuk yang reseller bisa hubungin kita. Kalau yang besar itu dari kita 90.000, dan untuk yang kecil itu 30.000 aja. Untuk reseller tuh ya. kan? Terus kalau yang mau jadi reseller manfaatnya itu banyak Pak. Yang melancarkan peredaran darah ya kan. Terus bagi darah tinggi kan bisa nurunin darah tinggi. Terus bisa gangguan pencernaan kalau misalkan lagi diare apa gimana. Kalau gangguan pencernaan lah, kalau mah apa kayak gitu, boleh diminum sebelum makan tuh sendok kayak gitu madu kelulut, atau pas lagi batuk, anak-anak batuk, kalau kita juga
boleh dikasih, insya Allah bisa meredakan batuk kayak gitu kan. Dari kekebalan, menambah dari kekebalan Dari tubuh ya, kekebalan tubuh. imun tubuh ya. Kekebalan tubuh. Ini cocok ya untuk saat-saat sekarang ini cuaca sedang tidak menentu. Iya. Teman-teman semua itu cocok nih. Madu ini dimacam. Madu ini juga bisa dijadiin pelengkap ya. Pelengkap artinya misalnya kalau kita lagi minum teh dicampur Iya, untuk lebih ini kan, seru tuh, lebih enak. lebih enak kan dicampur, atau lagi makan kue atau apa diolesin. Jadi madu itu jauh lebih ini. Kalau saya madu terus terang memang saya dari kecil memang sukanya madu, dan sudah dicekokin sama orang tua saya itu madu sama telur kan. Jadi saya minum madu, jadi saya suka minum madu itu kadang-kadang kayak minum air. Minum madu itu madu pahit mau madu manis saya masih. Dan bedanya sama madu ini nggak panas. Kalau kita minum banyak juga nggak panas kayak madu lawan biasa, madu manis, madu pahit. Dia memang Ini ada bedanya nih apa ini? jadi tergantung makannya, Madunya tergantung pemakan dari si lebah. Si lebah tuh kalau misalkan agak kuning tuh berarti agak manis gitu, sedikit asamnya. Itu dia biasanya makan karet kayak gitu kan, kembang karet. Dia mangga kayak gitu. Yang mana yang manis? Yang lebih manis? Oh, ini yang lebih manis. Ini justru bukan manis, dia ada asam-asamnya tapi dikit. Yang ini lebih asam. Ini lebih asam, tapi kebanyakan orang senangnya yang agak asam karena nano rasanya kan. Agak asam manis. Lebih cepat kasih haknya dibandingkan yang itu. Ini walaupun rasa asamnya sedikit tapi justru orang lebih meminati nih. Walaupun pada prinsipnya sebenarnya karena sama. Ini dari lebah yang sama, pasti kualitasnya agak jauh beda lah, karena alami. Bener nih. Jadi tunggu apa lagi? Tinggal pesan di nomor di bawah sini atau kunjungi di Facebooknya beliau itu apa tadi? Madu kelulut karau. Jangan lupa ya, ada karaunya ya. Madu kelulut, nanti kebuka madu kelulut yang lain. Tapi ada karaunya. Ini spesial. Saya juga baru tahu ternyata karau. Karau itu kelulut asli Rangau. Kan gampang itu. Madu kelulut Rangau. Aduh ini. Sehari sekarang hitungannya sehari, seminggu atau apanya? Untuk produksi? Produksi itu per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali. Berapa banyak kalau sekarang? Kalau sekarang 200 sampai 300 kilo. Total? Kilo. Oke. Wah. Hitungannya. Bukan liter? Jadi kalau diliterkan 1 liter tuh 1,2 kilo. 1,2 kilo ya kan. Hitungannya kalau kita kan habis panen tuh di wadah yang gede, jadi senangnya per kilo aja, nggak per liter. Kalau per liter kan ini lagi, kecuali kita kemas kayak gitu. Berarti ini semua sekarang budidayanya ada di kampung ya? Di perkampungan ya? Di perkampungan ada, terus di kebun ada kayak gitu kan. Sembari ada ini kan, kemarin dikembangin ada perikanan dari dinas perikanan, boleh istilahnya dibagi yang untuk perikanan sambil ini kan, di sebelahnya perikanan, terus di sebelahnya madu semua. Sekarang alhamdulillah udah 1.500 sarang. 1.500 sarang. Wah, yang seru nih. Kapan-kapan kalau teman-teman dari Bangka Pos datang langsung, cek langsung, seru nih. 1.000 lebih kita ikut panen, kita ikut langsung melihat bagaimana produksinya mereka kan. Ini pakai apa nih ininya? Kan dia tuh kan di seperti itu kan, di kotak seperti itu kan. Jadi dia disedot-sedotin gitu ya? Enggak, kita enggak pakai itu, kita ada mesinnya. Ada mesin, alhamdulillah kita tuh ada campur tangan dinas, alhamdulillah untuk mendukung kan kegiatan masyarakat tuh, kegiatan peternak. Dikasih support mesin untuk yang botol, untuk lebih yang pribadi itu biasanya pakai botol, mesin per botol. Kalau yang untuk kelompok, untuk yang di di kebun tadi, kawasan banyak kan kayak gitu kan, itu pakai mesin itu kayak ada ember di sampingnya itu kan, mesinnya di kuning, pokoknya mesinnya di sampingnya. Terus sedotnya agak gede, agak lubang kayak gitu kan, di lubang. Diambilin gini ya, di bawah, ditaruh di bawah. Intinya kita ngidupin mesin aja langsung
kayak gitu kan. Oh, kayak mesin penyedot gitu. Jadi Mesin kita penyedot. tinggal mindah-mindahin selangnya Iya, doang ya. selangnya aja. Kayak gitu. Aduh, kalau kalian belum pernah merasakan sensasi menghisap langsung madu kelulut di tempatnya, kalian tidak tahu apa yang saya rasakan. Karena saya pernah mencicipi langsung madu kelulut dan itu asik. Madu kelulut ini menurut saya rasanya agak berbeda, agak sedikit memang agak asam-asam, manis-manis seperti itu, tapi menyegarkan. Ya, sangat menyegarkan kalau menurut saya manfaatnya dan memang tunggu apa lagi lah, udah gitu aja. Mau tunggu apa lagi, tinggal pesan sekarang kalau Anda teman-teman berminat, ada nomornya di bawah sini dan bisa ke Facebooknya beliau di Madu Kelulut Karau. Nah, kalau hitung-hitungan jangan hitung-hitungan dulu ya, tapi problemnya ada nggak nih selama ini, masalahnya yang dihadapi teman-teman dari kelompok ada? Kadang kita kalau larinya ke pulau tuh lebih enak kan, maksudnya lebih banyak yang berkunjung, lebih banyak yang beli kayak gitu kan. Tapi sekarang karena pulau itu kan lagi di programnya itu tadi adanya hewan tadi, jadi agak susah untuk produksi di situ kayak gitu kan. Jadi harus kita bawa ke ini ke rumah-rumah kayak gitu kan, di belakang rumah. Oh, tadinya sentral ya? Tadinya sentral di pulau itu. Yang Oh. Permasalahannya sekarang renovasi pulau tuh pokoknya yang terpenting kayak gitu kan. Dan pulau itu rusak gara-gara si kerak bakau tadi. Oh, berarti teman-teman semua, para pemerintah dan stakeholder, termasuk dari RT, RW, desa, kecamatan, sampai kabupaten, mungkin semua yang menonton kita hari ini, ternyata teman-teman dari kelompok ini merasa bahwa sebenarnya paling baik sebenarnya di pulau itu ya. Jadi mulai budidayanya di situ, menghasilkannya di situ, di pengunjung juga bisa menikmati langsung di situ. Hanya saja problemnya adalah kera bakau ini tidak bisa dihentikan. Kalau kita habisi begitu saja, mungkin itu akan gimana gitu ya, kurang tepat lah ya. Mungkin teman-teman di luar sana, stakeholder semua, pemerintah bisa membantu memikirkan itu ya. Seperti apa sih solusi terbaik untuk kera bakau ini sendiri. Nah, selain itu ada nggak? Untuk pemasaran sulit nggak sih sebenarnya? Pemasaran sih sejauh ini alhamdulillah semasa pandemi ini kan kita istilahnya eksis lah dibanding produk lain. Istilahnya buat ini kan buat kekebalan tubuh istilahnya kan, banyak yang pesan nggak mutus kayak gitu kan. Alhamdulillah masih ngalir lah, nggak susah-susah bener ya? Ya nggak susah amat, tapi ya kalau pas hujan-hujan kemarin kan banyak yang sarangnya lari karena dibawa ke kampung tadi kan. Jadi dia habitatnya mungkin lebih sempit lebih gimana kan, pemakannya dikit ya. Karena kan sekarang alhamdulillah yang budidaya ini udah banyak. Pas awalnya Karau ngerintis kayak gitu kan, ya banyak yang lain. Teman-teman yang lain, warga yang lain ikut. Ternyata kan bisnis ini alhamdulillah bisa berkontribusi inilah secara ekonomi, secara sosial kayak gitu kan. Kalau secara ekonominya membantu perekonomian, terus secara sosialnya bisa istilahnya tuh membentuk kelompok makin bertambah. Terus bisa secara lingkungannya kan bisa, tadinya misal masih gundul-gundul dikit, ditanamin apa kayak gitu buat makan madu tadi kan. Tapi agak kurang seretnya itu kalau ada ini limbah rumah tangga tadi. Karena takutnya ini agak jauh kita taruh sarangnya itu kan. Makanya harus luas tempat di belakang rumah tuh. Kalau rumahnya sempit ya setidaknya pastilah dia nyicipin yang limbah rumah tangga tadi. Air latung tadi ya kan. Ya. Artinya sebenarnya untuk menjaga kualitas juga. Alangkah baiknya memang budidayanya ini jauh di dalam hutan itu ya. Itu benar-benar menjaga kualitas dia, dan madunya justru lebih senang di pulau seperti itu. Nanti kalau buat madunya di kampung di ini, nanti madunya asal sedot ya, dari mana kemana-mana bawa dari sarang. Itu akan mempengaruhi kualitas. Kan agak berbeda. Jadi bener sih, saya setuju sih itu. Memang bener. Apalagi kalau dia di pulau itu, wah itu keren tuh dia. Kalau dia di pulau nanti kan
pengunjung bisa seperti kayak kemarin awal-awal kan, awal. bisa menikmati langsung, minum langsung, dan ya lumayan deh. Ya, ini cuma 100.000, 100.000 kan? Iya. Ini cuma 100.000 ukuran 250 mili ya. Buat teman-teman semua sekali lagi manfaatnya luar biasa. Tidak ada, boleh kalian baca di artikel manapun, cari dimanapun, semuanya manfaat madu itu luar biasa. Jadi dan saya yakinkan sekali lagi saya mau tanya penegasan Mbak Sumarni, semua produk dari madu Kelulut Karau ini asli, Asli. tidak ada cara campuran, Tidak ada campuran. 1000%, 1000%, 100% lah dulu. 100%. Karena ini kan nggak ada 1000, 100% karena kehalalannya kita jamin. Nah, kita udah sertifikatnya udah diperpanjang. Kita tuh susah loh ngambil label halal tuh. Ada label halal. Enggak Nih, dimasukin ya? yang ini, yang itu kemarin lupa ininya. Oh, ini. Masukin Tuh. ini. Ini bukan kaleng-kaleng ya, artinya ini benar-benar lah, labeling halalnya sudah ada nih. Dan ini 100% madu asli. Asli. Ya, tidak ada campur-campur apapun ini. Ini tidak ada campur-campur. Keringat yang ngambil pun tidak bercampur di sini. Tenang aja, bersih Bersih. dan dijamin sehat, segar, membantu Anda mengobati berbagai macam penyakit dan membuat tubuh Anda mantap. Itu dia. Nomornya ada di bawah sini. Silakan hubungi nomor itu. Bisa WA, bisa telepon, atau inbox-inboxan dengan Mbak Marni di Facebooknya Madu Kelulut Karau. Ini 35.000. Ini 35.000. Ukuran ekonomis. Ini 100.000. 100.000 problemnya. Itu dia. Luar biasa. Terima kasih Mbak Sumarni sudah berbagi cerita. Ternyata Mbak Sumarni tidak seperti yang saya bayangkan. Katanya Mbak Sumarni pemalu, ternyata lumayan aktif. Jadi saya lebih enak ngajak ngobrolnya. Tamu-tamu saya itu memang awalnya memang malu-malu, habis itu malu-maluin. Enggak. Yang malu-maluin itu saya. Saya ini memang suka malu-maluin. Saya terpaksa karena memang sudah tuntutan pekerjaan. Tuh kan? Baik, Mas Mari, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih. Saya berterima kasih kepada Rudy Center karena lagi-lagi Rudy Center menghadirkan orang-orang yang berpikiran luas, berinovasi, kreatifnya tingkat tinggi, dan ceritanya menginspirasi banyak orang ya. Sekali lagi terima kasih Pak Rudy. Kapan-kapan Pak Rudy yang ngobrol sama saya ya. Boleh kan Pak Rudy ya kalau Pak Rudy menonton sama saya. Mbak, sebelum saya tutup, saya pengen Mbak mengedukasi teman-teman semua, memberikan satu cerita atau memberikan satu kalimat perkataan yang membangkitkan semangat kita semua lah di tengah pandemi saat ini. Silakan Mbak, apa saja itu Mbak motivasi? Motivasinya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya itu tadi, kalau mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita juga enggak leluasa untuk beraktivitas ya kan. Terus di sini jangan patah semangat aja, intinya jangan ditakutin segala hal yang buruk di luar sana kayak gitu. Intinya kita punya Allah yang ngawasin kita, yang menjaga kesehatan kita. Dengan kita selalu intinya itu tadi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Itu aja. Biar sekecil apapun kita perubahan di diri kita ke arah yang lebih baik, insya Allah itu berkahnya buat kita kayak gitu. Itu sekecil apapun, misalkan kita tadinya tidur agak siang, bangun bisa pagi kayak gitu kan, bisa 1 jam misalkan dari jam subuh kita bangunnya telat jam 6 terus, bisa jam 5 kayak gitu, pasang alarm bener, itu suatu perubahan. Kayak misalkan sampai ke arah produk kayak gini ya kan, kayak madu ini. Intinya madu ini yang penting kita coba dulu, bismillah, kita coba usaha apa yang bikin bisa nyehatin kita, bisa nyehatin orang di sekitar kita, bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman semua. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semua, apapun usaha Anda, khusus buat teman-teman pelaku usaha UMKM, apapun usaha Anda, karena memang namanya usaha ini kadang di atas, kadang di bawah ya, selalu ada cobaan untuk kita, karena dimanapun kalau orang mau sukses
Pasti capek. Saya yakin nggak ada orang sukses itu cuma duduk ongkang-ongkang kaki santai, itu nggak ada. Selalu dia harus pasti kerjanya lebih, waktunya pasti lebih, capeknya juga lebih, karena dia pasti akan mendapatkan hasil lebih. Allah tidak pernah bohong kok. Kalau pengen berubah, Anda yang mengubahnya, bukan orang lain. Ya, Allah sudah janjikan itu. Ya, terima kasih Mbak Sumarni. Kita jumpa lagi nanti kapan-kapan, kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Syukur-syukur bisa jumpa lagi di sini atau di kebun. Di kebun, di peternakan, budidaya di pulau ya. Boleh, kita jumpa lagi. Saya Edi Juniciro. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan pada Anda karena masih pandemi corona, jaga kesehatan selalu. Nih, minum madu biar lebih sehat, jaga imun ya. Pesan di bawah sini, ada nomornya. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, kita pakai masker kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Mbak Sumarni, kepada Rudy Center, dan kepada semua yang sudah menonton kita hari ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali di Bincang UMKM pekan depan. Saya Edi Juniciro, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.